Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi vektor di ruang Euclidean part 2. Nah, sifat-sifat aljabar di vektor. Nah, namanya jika vektor U, V, dan W adalah vektor di Rn, dan jika K konstanta dan M adalah skalar, maka sifat-sifat ini sebagai berikut ya. A plus V, vektor U plus V sama dengan V plus U. Yang B, U plus V plus W itu sama dengan U plus V plus W. Jadi yang C, U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan U. Dan seterusnya sampai H. Kombinasi linear vektor. Nah, sebuah vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain. Contohnya, vektor U sama dengan 3 kali vektor V plus 2 kali vektor W min 5 kali vektor X. V, W, dan X adalah vektor-vektor di R3 atau ruang dimensi ketiga. Nah, secara umum, jika W adalah vektor di Rn, maka vektor W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor V1 sampai Vr. Nah, jika vektor W dapat dinyatakan sebagai W sama dengan K1 V1 tambah K2 V2 sampai KR Vr. Yang dalam hal ini K1 sampai KR adalah skalar ya. Contoh pertama, tentukan semua K1, K2, dan K3 sehingga K1 elemennya adalah 1, 2, 3, K2, 2, min 3, 1, K3, 3, 2, min 1, sama dengan 6, 14, min 2. Nah, penyelesaiannya dari vektor K1, K2, dan K3, kita membuat K1, K2 secara kolom ya, vektor secara kolom. Jadi K1 secara kolom 1, 2, 3 ditambah K2 2 min 3 1 dan seterusnya sampai sama dengan 6 14 min 2. Nah, diperoleh SPL karena pasti ada hubungannya dengan SPL. Itu bentuknya yang nilainya 1, jadi K1 plus 2 K2 plus 3 K3 sama dengan 6 dan seterusnya sampai di baris ketiga. Nah, selesaikan SPL di atas dengan metode eliminasi Gauss, maka diperoleh K1 sama dengan 1, K2 sama dengan min 2, dan K3 sama dengan 3. Jadi mempunyai persamaan di masing-masing K1, K2, dan K3. Nah, vektor satuan atau unit vektor adalah vektor dengan panjang sama dengan 1. Nah, dilambangkan dengan U, vektor U. Jika vektor V adalah vektor di Rn dan vektor V tidak sama dengan 0, maka U sama dengan 1 per norm V ya, dikali V, atau vektor U sama dengan vektor V sama dengan norm vektor V. Nah, karena di sini vektor V dibagi norm vektor V, maka harusnya itu vektor U sama dengan 1 dibagi norm vektor V dikali V, harusnya seperti itu ya. Nah, vektor U memiliki arah yang sama dengan vektor V. Nah, proses membagi sebuah vektor V dengan panjangnya dinamakan menormalisasi vektor. Nah, sebenarnya bukan membagi ya, karena vektor tidak bisa dibagi. Maka dari itu di sini di vektor U 1 bagi norm vektor V dikali vektor V. Nah, contoh 2, misalkan vektor V elemennya adalah 6, min 2, dan 3, maka norma atau norm vektor V adalah norm vektor V sama dengan akar 6 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Jadi elemennya dibentuk akar dan dikuadratkan. Maka sama dengan hasil dari kuadrat 36 plus 4 plus 9. Jadi sama dengan akar
4 miliar sama dengan 7. Dan vektor satuannya itu vektor U sama dengan 1/7. Elemennya adalah 6 min 2 3, maka semuanya dijadikan desimal ya, 6/7, min 2/7, 3/7. Nah, periksa bahwa panjang U adalah 1, maka norm U akar dari setiap 6/7 kuadrat, min 2/7 kuadrat, 3/7 kuadrat, maka hasilnya 49, akar 49 bagi 49 sama dengan 1. Nah, vektor satuan standar di ruang dimensi kedua adalah I dan vektor I dan J. I elemennya adalah 1, 0 dan J 0, 1. Maka bisa dilihat dari diagram di sini, yang A terhadap X, Y, dia memiliki J 0, 1 dan I 1, 0. Nah, setiap vektor V1, V2 di ruang dimensi kedua dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor V, V1I plus V2J jika dikombinasi linearkan dengan vektor V. Vektor satuan standar di ruang dimensi 3 adalah I, J, dan K. Dengan I elemennya 1, 0, 0, J sama dengan 0, 1, 0, dan K sama dengan 0, 0, 1. Nah, setiap vektor V1, V2, V3 di ruang dimensi 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor V sama dengan V1I plus V2J plus V3K. Bisa dilihat dari di sini ruang dimensi ketiga ya, X, Y, Z, yang dimana elemen-elemennya adalah I, J, K. Dengan satuan standar di ruang dimensi ketiga adalah I, J, K ya. Nah, vektor satuan standar di ruang dimensi banyak atau Ln adalah E1 sampai En, dengan E1 elemennya 1, 0, 0, 0, E2 0, 1, 0, 0, dan En hingga 0, 0, 0, 1. Nah, setiap vektor V1 sampai Vn di ruang dimensi N, ruang dimensi banyak Ln dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor V sama dengan V1 E1 plus V2 E2 sampai Vn En. Nah, contohnya di sini yang pertama vektor V sama dengan elemennya 8 min 4, maka sama dengan 8I min 4J sesuai dari elemen yang di atas tadi. Yang kedua, vektor V sama dengan elemennya ruang dimensi 3, 6 min 2 3, maka 6I min 2J plus 3K. Dimensi keempat 4, 6, 10, dan min 1, maka dia 4E1, 6E2, 10E3, min E4. Nah, perkalian titik dot product. Jika vektor U dan vektor V adalah vektor tidak nol di ruang dimensi 2 atau R3, ruang dimensi 3, maka perkalian titik dot product atau disebut juga Euclidean inner product vektor U dan vektor V adalah ini vektor U dot vektor V yang sama dengan norm U kali norm V cos theta, yang dalam hal ini theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V. Nah, jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0, maka U dot product V itu sama dengan 0. Bisa dilihat di sini derajatnya, jika U V maka dia jadi di sini macam-macam sudut theta, yang mana contohnya di sini lebih dari 90 derajat dan ini 180 derajat. Nah, jika vektor U vektor V sama dengan 0, maka U kali V sama dengan 0. Nah, contoh 4. Misalkan U elemennya
001 dan vektor V sama dengan 022. Nah, sudut yang dibentuk oleh U dan V dapat ditentukan dari gambar adalah 45 derajat tetanya. Maka dapat dihitung vektor U kali vektor V sama dengan norm U norm V cos theta. Ya, bisa dilihat di sini dari U dan V didapat elemen 001 dan vektor V 022. Didapat dari kedua garis tersebut sudutnya tetanya adalah 45 derajat. Nah, dikuadratkan berdasarkan akar dari sudut cos 45 derajat. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, jika U sama dengan U1, U2, U3 dan V, V1, V2, V3 adalah dua vektor di ruang dimensi ketiga, maka dapat dibuktikan bukti tidak diperlihatkan di sini bahwa vektor U kali vektor V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 dan tambah U3 V3. Nah, secara umum jika U sama dengan U1 U2 sampai UN dan V V1 sampai Vn adalah dua buah vektor di ruang dimensi banyak atau Rn, maka vektor U kali vektor V sama dengan U1 V1 sampai UN Vn. Nah, keduanya ya. Nah, contoh 5, tinjau kembali contoh 4, yaitu vektor U elemennya 001 dan vektor V 022. Maka U dot produk V atau vektor U dot produk vektor V sama dengan ini satu-satu ya, berarti sini 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 2, 0 kali 2, 1 kali 2, 1 kali 2 di setiap elemennya. Maka hasilnya 2, sama dengan hasil pada contoh keempat tadi. Nah, contoh ke-6, misalkan vektor U elemennya min 1357 dan vektor V min 3 min 410, maka vektor U dot produk vektor V sama dengan dikalikan di setiap elemennya, maka hasilnya min 4. Dari rumus perkalian titik, vektor U kali vektor V sama dengan norm U norm V cos theta dapat dituliskan untuk menjadi cos theta sama dengan U kali V per norm U norm V, dan karena itu vektor U kali vektor V sama dengan U1 V1 sampai UN Vn. Nah, maka cos theta-nya adalah kita breakdown U1 V1 sampai UN Vn bagi norm U norm V. Nah, yang keenam, carilah sudut antara vektor U 2-1, 1 dan vektor V 1, 1, 2. Nah, contohnya kita masukkan rumusnya menjadi cos theta U1 V1 sampai U3 V3 per norm U norm V. Yang mana U1 V1 adalah nilai dari elemen-elemennya, sedangkan norm U dan norm V elemennya diakarkan lalu dikuadratkan. Nah, gitu ya. Yang hasilnya adalah setengah. Yang hasilnya setengah, maka theta sama dengan cos setengah sama dengan 60 derajat. Ini bisa dilihat di tabel. Nah, sifat-sifat perkalian titik berdasarkan teorema ini ada yang simetri. Jadi U kali V sama dengan V kali U. Nah, teoremanya saya baca dulu ya. Jika vektor U dan vektor V dan vektor W adalah vektor dalam ruang dimensi banyak atau Rn, dan jika K adalah skalar, maka yang berbentuk simetri ini adalah vektor U kali vektor V sama dengan vektor V kali vektor U. Vektor U kali vektor V ditambah vektor W, maka sama dengan U kali vektor V plus vektor U kali vektor W. Itu disebut distributif dan seterusnya. Nah, teorema selanjutnya, jika vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor dalam Rn, dan jika K ini adalah skalar, maka 0 kali vektor V sama dengan vektor kali 0 sama dengan 0. Dan seterusnya sampai yang terakhir, K skalar kali vektor U kali vektor V sama dengan U kali skalar K kali vektor V. Nah,
Misalkan vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor di R2 atau R3, kondisi di bawah ini berlaku, maka yang pertama, vektor V kali vektor V sama dengan norm V kuadrat, dan norm V, vektor norm V sama dengan vektor V kali vektor V setengah. Jadi setengah ini akar ya, akar dari vektor V kali vektor V. Jika vektor U dan vektor V adalah vektor tidak nol dan theta adalah sudut antara kedua vektor, maka theta adalah sudut lancip yang tetanya lebih besar dari 0 kurang dari 90 derajat. Jika dan hanya jika vektor U kali vektor V lebih besar dari 0. Nah, sedangkan theta adalah sudut tumpul jika theta lebih besar dari 90 dan theta kurang dari 180 derajat. Nah, jika dan hanya jika vektor U kali vektor V kurang dari 0. Nah, tetanya sama dengan 90 derajat jika dan hanya jika vektor U kali vektor V sama dengan 0. Atau ortogonal ya, untuk setiap vektor U, vektor V atau ortogonal. Nah, sudut lancipnya theta di sini ada vektor U dan vektor V. Sudut tumpulnya lebih dari 90 derajat. Ini 90 derajat terhadap tetanya ortogonal terhadap vektor U dan vektor V. Nah, contoh 7. Misalkan vektor U elemennya 633 dan V 406, maka vektor U kali vektor V sama ya, dikalikan elemennya, maka hasilnya 6, dan 6 ini lebih besar dari 0. Nah, jadi vektor U dan vektor V membentuk sudut lancip karena lebih besar dari 0. Nah, lebih besar dari 0 yang pertama. Misalkan U 416 dan V 302, maka vektor U kali vektor V kalikan elemennya, hasilnya 0. Jadi vektor U dan V saling tegak lurus atau ortogonal. Kita lihat ortogonal seperti ini ya. Ketidaksamaan Cauchy-Schwarz, yaitu perbedaan antara perkalian dot matriks vektor U kali vektor V dan norm vektor U dan norm vektor V. Nah, di mana di sini terjadi perbedaan, dan perbedaan inilah yang ditemukan oleh Cauchy dan Schwarz. Kita lihat bunyinya, jika vektor U sama dengan U1 sampai UN dan vektor V sama dengan V1 sampai Vn adalah vektor di Rn, maka harga mutlak vektor U dot matriks vektor V kurang dari sama dengan norm vektor U kali norm vektor V. Nah, berdasarkan tabel berikut dot matrix dan matriks, nah, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, di kolom matriks vektor U dan vektor V ini didapat dot produk, yaitu vektor U dot produk vektor V sama dengan vektor U transpose kali V vektor V sama dengan vektor V transpose kali vektor U, yang mana vektor U adalah vektor secara kolom 135 dan vektor V 540. Maka jika ditranspose, vektor U transpose vektor V sama dengan 135, sedangkan vektor V transpose kali vektor U sama dengan 540, kolom menjadi baris. Nah, dan yang lainnya silakan dibaca sendiri. Ortogonal dan ortonormal. Di sini ada dua buah vektor tak nol
vektor U dan vektor V di Rn dikatakan ortogonal atau saling tegak lurus jika vektor U dot produk vektor V sama dengan 0. Nah, vektor 0 selalu ortogonal dengan setiap vektor di Rn. Nah, himpunan vektor di Rn disebut himpunan ortogonal jika setiap pasangan vektor di dalam himpunan tersebut ortogonal. Ya. Nah, sedangkan himpunan ortogonal vektor-vektor satuan dinamakan himpunan ortonormal. Kita lihat penjelasannya. Nah, contoh 8. Yang A, himpunan vektor V1, V2, V3 dengan V1 elemennya adalah min 2, 1, 1, V2, 1, 0, 2, dan V3 min 2, min 5, 1 membentuk himpunan ortogonal karena dot produk V1, V2 ini dikalikan di setiap elemen V1, V2, dan V3. Jadi min 2 kali min 1, min 2 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 2. Nah, perkaliannya antara V1 dan V2 ya. Lalu V1 dan V3, V2 dan V3. Nah, ini hasilnya sama-sama 0. Maka dia membentuk himpunan ortogonal. Nah, yang kedua, himpunan vektor V1, V2, V3 dengan V1 min 3, 4, min 1, V2, 1, 2, 2, dan V3, 4, min 3, 0. Nah, ini bukan himpunan ortogonal. Karena dot produk V1, V2 nilainya dikalikan di setiap elemennya. Hasilnya 3 tidak sama dengan 0. Nah, cukup ditunjukkan satu saja perkalian titik dua vektor yang tidak menghasilkan 0 untuk menyatakan bukan himpunan ortogonal. Jadi tunjukkan satu perkalian saja, tidak usah tunjukkan perkalian lainnya. Contohnya ada V1 kali V3, V2 kali V3. Cukup satu saja, jadi dia nilainya tidak sama dengan 0, maka dia bukan himpunan ortogonal. Nah, contoh 9, himpunan vektor satuan IJK di F3 adalah himpunan ortogonal sekaligus himpunan ortonormal. Karena jika dikalikan secara dot produk, IJ, IK, dan JK ini membentuk hasil yang sama-sama 0. Nah, proyeksi ortogonal jika vektor U dan vektor V adalah dua vektor di Rn dan vektor V tidak sama dengan 0, maka U dapat dinyatakan sebagai vektor U sama dengan W1 plus W2. Yang dalam hal ini W1 adalah proyeksi U dan V adalah W2. Adalah komponen dari U yang ortogonal pada V. Jadi proyeksinya UV, sedangkan vektor U adalah W1 dan vektor V adalah W2. Nah, jadi contohnya di sini jika di sini ada vektor U dan vektor V bentuk sudut ya. Nah, lalu diproyeksikan terhadap yang kedua, komponen kedua, vektor U dan vektor V. Di sini W1 memproyeksikan terhadap garis putus-putusnya ya. Sedangkan vektor W juga membentuk proyeksikan dari W2 terhadap garis putus-putusnya. Nah, bisa dilihat di Nah, sekarang bagaimana cara menentukan W1 dan W2? Nah, tinjau dari gambar ini adalah W1 sama dengan proyeksi vektor U dan pada vektor V. Nah, perkalian skalar K dengan vektor V itu sama dengan K kali V. Maka dari itu di sini W itu dirubah jadi notasi K skalar kali V. Nah, dan W2 komponen dari vektor U yang ortogonal pada vektor V. Maka U sama dengan W1 tambah W2 itu sama dengan, karena V1 berubah menjadi K kali skalar kali vektor V ditambah W2 ya. Lalu secara dot matrix vektor U dot matrix vektor V sama dengan skalar K kali V vektor V ditambah
vektor W2 kali dot matriks vektor V. Nah, skalar norm vektor V kuadrat ditambah W2 dot matriks vektor V sama dengan K norm vektor V kuadrat lalu W2 dikali W2 dot produk vektor V sama dengan 0 sebab W2 di sini ya, W2 di sini itu tegak lurus terhadap vektor V ini ya. Nah, maka K yang skalar itu sama dengan vektor U dot produk vektor V dibagi norm vektor V kuadrat. Sehingga membentuk W1 sama dengan K kali vektor V sama dengan U dot produk V per norm vektor V kuadrat kali vektor V. Yang mana di sini ini ada W1 dan W2-nya adalah sama dengan vektor U dikurangi W1 dan vektor U dikurangi skalar K kali vektor V sama dengan U dikurangi U dot produk V per norm vektor V kuadrat kali V. Nah, contoh 10 misalkan vektor U elemennya 2, 1, 3 dan vektor V 4, 1, 2. Tentukan proyeksi ortogonal vektor U dan pada vektor V dan komponen vektor U yang ortogonal dengan vektor V. Nah, penyelesaiannya adalah vektor U dot produk vektor V sama dengan elemennya dimasukkan ya. Ada perkalian vektor U dan vektor V, hasilnya 15. Nah, lalu norm vektor V kuadrat diakar lalu dikuadratkan terhadap elemen-elemennya, yaitu 4 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Harus dikuadratkan. Nah, dapat hasil 16 tambah 1 tambah 2 hasilnya 21. Maka W1 masukkan rumusnya yang slide sebelumnya. W1 sama dengan U dot produk V dibagi norm vektor V kuadrat dikali V. 15 bagi 21 hasilnya ya, berdasarkan norm vektor V kuadrat 21, 15 hasil dari vektor U dot produk vektor V hasilnya 15, lalu 4 min 1 2 itu vektor V nya. Nah, didapat 20 per 7 min 5 per 7 10 per 7. Nah, sekarang W2 sama dengan vektor U dikurangi W1. Nah, dimasukkan nilai elemennya dari vektor U 2 min 1 3 dan W1-nya adalah 20 per 7 min 5 per 7 dan 10 per 7. Nah, sama dengan min 6 per 7 min 2 per 7 dan 11 per 7. Nah, sekarang vektor normal. Vektor normal atau normal saja adalah vektor yang tegak lurus dengan sebuah garis atau sebuah bidang. Di mana di sini ada sebuah garis V0 X0 Y0, ada titik sudut P yaitu XY membentuk sudut N ini adalah normal dan titiknya A dan B. Terhadap garis lurus membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan pada bidang ini PXYZ, P0, X0, Y0, Z0 membentuk sudut 90 derajat ya, dengan N-nya di sini vektor N yaitu normal dengan titik A, B, dan C. Nah, N ini sama vektor normal atau sama dengan normal saja. Nah, di mana di sini N sama dengan AB, dengan titik AB, sedangkan vektor P0P itu sama dengan X min X0 ya. P0 kan ini kan X0 Y0, sedangkan P di sini titik XY. Maka dari itu vektor P0P sama dengan X min X0 Y min Y0. Nah, N normal di sini N sama dengan vektor P0P ortogonal sehingga N
dot product vektor P0P sama dengan 0. Nah, maka di sini karena AB A X min X0 ditambah B Y min Y0 sama dengan 0. Nah, sedangkan yang tegak lurus pada bidang di sini mempunyai 3 ABC terhadap N sama dengan N. Vektor P0P sama dengan X min X0, Y min Y0, Z min Z0. N dan vektor P0P ortogonal sehingga N dot produk vektor P0P sama dengan 0 kita tulis dalam bentuk ABC, di mana di sini X yang A X min X0, B Y min Y0 ditambah C Z min Z0 sama dengan 0. Nah, contoh 11, persamaan 7 X min 1 plus 2 Y plus 3 sama 1 ya, sama dengan menyatakan persamaan garis lurus yang melalui titik 1 min 3 1 min 3 di positif negatif dengan normalnya N nya sama dengan 7 2 sama 2 X min 3 min 5 Y min 6 plus 7 Z sama dengan 0 menyatakan persamaan bidang yang melalui titik 3 6 0. Ini 3 6 0 ini. Dengan normal N sama dengan 2 min 5 7. Nah, contoh 12, carilah persamaan bidang yang melalui titik P261 dan tegak lurus dengan N 142. Nah, penyelesaiannya adalah kita dapatkan berarti di sini ada 3 yaitu A, B, C. Karena ada 3 elemen. Maka kita menggunakan rumus yang bidang tadi, tegak lurus terhadap bidang. Yaitu A X min X0 B Y min Y0 plus C Z min Z0 sama dengan 0. Nah, masukkan dari A, B, dan C di elemen-elemennya yaitu 1, 4, dan 2. X0, Y0, Z0 juga dimasukkan 2, 6, dan 1. Nah, didapat hasil X plus 4Y plus 2Z min 28 sama dengan 0. Nah, bentuk umum persamaan garis adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan normal N-nya A, B. Jadi elemennya ada 2 ya, A dan B. Bentuk umum persamaan bidang adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dengan normal N-nya A, B, C. Dengan normalnya elemennya adalah A, B, C. Nah, contoh 13, carilah persamaan bidang yang melalui titik 3, 2, 1, 2, 1, min 1, dan min 1, 3, 2. Nah, penyelesaiannya di sini bidangnya pakai rumus AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Berarti di sini dari nilai elemennya 3, 2, 1 kita masukkan ke dalam rumus ini, berarti 3A plus 2B plus C plus D dengan 0. Lalu sampai yang ketiga ya min 1, 3, 2 min A plus 3B plus 2C plus D sama dengan 0. Nah, ini terbentuk SPL. Ini A, B, C, dan D. Nah, selesaikan SPL dengan metode eliminasi Gauss untuk menemukan nilai A, B, C, D. Solusi berbentuk parametrik karena memiliki solusi banyak ya. Nah, karena banyak sekali bidang yang melalui ketiga titik tersebut. Nah, titiknya yaitu apa? A, B, C, dan D. Jarak sebuah titik ke garis dan ke bidang. Nah, di R2, jarak antara titik P0, X0, Y0 dengan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah rumus ini ya, menggunakan rumus ini ya. D sama dengan harga mutlak AX0 plus BY0 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini untuk di R2. Sedangkan di R3, jarak antara titik P0, X0, Y0, Z0 dengan bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah D sama dengan harga mutlak AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Bisa dilihat di sini. Jadi D-nya di sini di garis putus-putus dan di garis tegak lurus terhadap vektor P0 dan D-nya garis putus-putus pada titik P0, X0, Y0, dan Z0.
contoh, tentukan jarak dari titik 1 min 4 min 3 ke bidang 2x min 3y plus 6z sama dengan min 1. Selesaikan 2x min 3y plus 6z sama dengan min 1. Maka 2x min 3y plus 6z plus 1 sama dengan 0. Maka A, B, C, D, ya, kita masukkan A sama dengan 2, B sama dengan min 3, C sama dengan 6, dan D sama dengan 1. Ya. Lalu kita masukkan rumusnya. Ya, ini untuk dimensi ketiga ya, R3. D sama dengan harga mutlak AX 0 plus BY 0 plus CZ 0 plus D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Kita masukkan nilai dari X0, Y0, Z0 itu adalah 1, min 4, dan min 3. Ya. 1, min 4, dan min 3. Sedangkan A, B, C nya adalah nilai dari 2, min 3, dan 6. Dan plus 1 ya. Nah, hasilnya adalah 3/7. Nah, jarak antara dua bidang paralel, di sini ada dua bidang P dan W. Nah, dari titik dari P0, jarak antara bidang P dan bidang W itu sama dengan jarak dari P0 ke W. Ini bisa disebutkan dengan vektor normal ya. Contoh 15, tentukan jarak antara bidang X plus 2Y min 2Z sama dengan 3 dan bidang 2X plus 4Y min 4Z sama dengan 7. Kita coba selesaikan. Nah, bidang X plus 2Y min 2Z min 3 sama dengan 0, maka N normalnya adalah 1, 2, min 2, sedangkan bidang 2X plus 4Y min 4Z min 7 sama dengan 0, N-nya adalah 2, 4, dan min 4. Nah, pilih sebuah titik di bidang X, pilih salah satu ya, berarti di pilih yang pertama ini, X min 2Y min 2Z min 3 sama dengan 0. Lalu ambil Y sama dengan 0, Z sama dengan 0, nah maka X sama dengan 3. X sama dengan 3 min 2Y plus 2Z sama dengan 3, kurangi 2 kali 0, Y-nya 0, plus 2, Z-nya 0 sama dengan 3. Nah, diperoleh titik 3, 0, 0, X, Y, Z. Nah, hitung jarak dari 3, 0, 0 ke bidang 2X plus 4Y min 4Z min 7 sama dengan 0. Ini bidang yang kedua ini ya. Bagi berikut masukkan rumus ke 3 dimensi ya. R3 hasilnya 1/6. Nah, perpotongan garis dengan bidang, di sini kedudukan sebuah garis dengan bidang dapat memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, garis memotong bidang di sebuah titik ini ya. Yang kedua, garis sejajar dengan bidang, dan sedangkan yang ketiga, garis terletak pada bidang, terletak bidang. Nah, contoh 16, diketahui bidang P dengan persamaan 2X plus Y min 4Z sama dengan 4. Nah, tentukannya ada 3 A, B, C ya. Tentukan semua titik potong P dengan garis X sama dengan T, Y sama dengan 2, plus 3T, Z sama dengan T. Yang B, tentukan semua titik potong P dengan garis X sama dengan 1, plus T, Y sama dengan 4, plus 2T, Z sama dengan T. Yang C, tentukan semua titik potong P dengan garis X sama dengan T, Y sama dengan 4, plus 2T, Z sama dengan T. Nah, kita selesaikan keterangan persamaan garis dalam bentuk parametrik. Berarti solusinya banyak, karena disebut dalam bentuk parametrik. Yang A, sulitkan X, Y, dan Z ke dalam persamaan bidang. Persamaan bidangnya yaitu di sini 2T plus 2 plus 3T. Nah, karena Y-nya kan 2 plus 3T di sini.
Ini ya. Min 4T. Nah, di sini Z-nya adalah Z-nya sama dengan T. Nah, sama dengan 4, maka T sama dengan 2. Nah, gunakan T untuk menemukan X, Y, Z sama dengan 2, 8, 2, yaitu berpotongan pada satu titik. Nah, yang B, tuliskan X, Y, Z dalam persamaan bidang 2 kali 1 plus T ditambah 4 ditambah 2 kali T min 4 kali T sama dengan 4, maka 6 sama dengan 4. 6 sama dengan 4 tidak ada nilai T yang memenuhi persamaan ini, maka garis sejajar dengan bidang. Nah, kalau ini kan berpotongan, ini garis sejajar bidang. Sedangkan yang ketiga, tuliskan X, Y, Z ke dalam persamaan bidang 2 kali T plus 4 plus 2 kali T min 4 kali T sama dengan 4, maka 4 sama dengan semua nilai T memenuhi persamaan ini, maka dia garisnya terletak pada bidang. Nah, vektor dan persamaan parametrik garis di R2 dan R3. Nah, misalkan L adalah garis di R2 dan atau R3 yang mengandung titik X0, berarti ini vektor ya, vektor X0 dan paralel dengan vektor V. Persamaan garis yang melalui X0 dan paralel dengan V adalah X sama X0 plus T kali V. Dimana di sini ada garis vektornya V dan X0. Nah, membentuk garis lurus terhadap vektor V yaitu X sama dengan T kali V. Ya. Lalu di X0 nya dia membentuk garis lurus X sama dengan X0 plus T kali V. Nah, jika X0, vektor X0 sama dengan 0, maka persamaan garis yang melalui titik asal menjadi X sama dengan T kali V ya. Nah, contoh 17, tentukan persamaan vektor dan persamaan parametrik garis yang melalui titik asal dan paralel dengan vektor V sama dengan min 2, 3. Nah, yang pertama persamaan vektor X sama dengan T kali V. Nah, misalkan X sama dengan XY, maka XY sama dengan T min 2, 3 ya. T nya sama dengan min 2, 3. Nah, persamaan kedua, persamaan parametrik garis X sama dengan min 2T dan dia sama dengan 3 kali T. Ini ya. Nah, contoh 18, tentukan persamaan vektor dan persamaan parametrik garis yang melalui titik P0, 1, 2, min 3 dan paralel dengan vektor V, 4, min 5, 1. Nah, penyelesaiannya dengan vektor X sama dengan X0 plus T kali V. Nah, misalkan X-nya sama dengan XYZ, maka XYZ di sini sama dengan 1, 2, min 3 plus T. T-nya 4, min 5, 1. T-nya kali 4, min 5, 1. Nah, persamaan parametrik garis X sama dengan 1 plus 4 kali T, Y sama dengan 2 min 5T, Z sama dengan min 3 plus T. Nah, vektor dan persamaan parametrik bidang di R3. Nah, misalkan W adalah bidang di R3 yang mengandung titik vektor X0 dan paralel dengan vektor V1 dan V2. Persamaan bidang yang melalui X0 dan paralel dengan V1 dan V2 adalah X sama dengan X0 plus T1 V1 plus T2 V2. Nah, perhatikan di sini ada dua bidang. Ini adalah bidang W yang mana bidang W di sini X0 sama X sama dengan X0 plus T1 V1 plus T2 V2. Nah, jika X0 sama dengan 0, maka persamaan bidang yang melalui titik asal itu menjadi X sama dengan T1 V1 dan T2 V2 pada bidang ini. Nah, tentukan persamaan garis dalam notasi vektor dan persamaan parametrik garis yang melalui titik asal dan paralel dengan vektor V 5, min 3, 6, 1. Nah, ini berarti R4 ya.
Yang persamaan pertama yaitu persamaan garis dalam notasi vektor X dengan T kali T. Nah, misalkan X sama dengan WXYZ, maka WXYZ sama dengan T kali 5 min 3, 6, 1. Nah, persamaan kedua, persamaan parametrik garis W sama dengan 5 kali T, X sama dengan min 3 kali T, Y sama dengan 6 kali T, Z sama dengan T. Ya, Z-nya T-nya 1. Nah, contoh 20, tentukan persamaan bidang dalam notasi vektor dan persamaan parametrik bidang yang melalui titik X0, 2 min 1, 0, 3 dan paralel dengan vektor P1, 1, 5, 2, min 4 dan P2, 0, 7, min 8, 6. Nah, misalnya persamaan yang pertama adalah persamaan bidang dalam notasi vektor X sama dengan X0 plus T1 P1 plus T2 P2. Nah, kita misalkan ya, vektor X di sini elemennya adalah WXYZ, maka WXYZ itu sama dengan 2 min 1, 0, 3. Ya. Nah, plus T1, T1-nya, T2-nya. Ya. Nah, persamaan parametrik bidang W sama dengan 2 plus T1, X sama dengan min 1 plus 5 T1, karena di sini ini kan X-nya sama dengan min 1 plus 5 T1 plus 7 T2. Nah, sedangkan W-nya di sini 2. Ini T1, ini T2-nya ini 0 kan? Jadi 0. Nah, sedangkan Y sama dengan 2T1 min 8T2. Ya. Karena di sini 0, dia tidak usah dituliskan lagi. Sedangkan Z 3 min 4T1 plus 6T2. Nah, ini latihan bisa kalian kerjakan di rumah ya. Terima kasih.